Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil, NIM C022331, kelas akuntansi E. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi perilaku kelompok. Oke baik, ada rumusan masalah yang kita akan bahas. Yang pertama itu pengertian kelompok, kedua klasifikasi kelompok, tiga tahap-tahap perkembangan kelompok, 4 hal-hal mengenai kelompok, 5 cara dalam pengambilan keputusan kelompok. Pertama itu pengertian kelompok menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Schermerhorn, yaitu kelompok adalah suatu kumpulan dua atau lebih orang-orang yang bekerja dengan yang lain secara teratur untuk mencapai satu atau lebih tujuan umum. Yang kedua, menurut Greenberg dan Baron, yaitu kelompok adalah sekumpulan dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dengan pola hubungan yang tetap dan saling berbagi tujuan dan menganggap mereka sebagai suatu kelompok. 3. Menurut Kreitner dan Kinitsky, yaitu kelompok adalah sekumpulan orang dengan keahlian yang beragam, di mana mereka sepakat dalam suatu tujuan dan pendekatan, sehingga dapat didefinisikan bahwa kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, baik, kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu klasifikasi kelompok. Yang pertama itu formal, di mana kelompok formal adalah suatu subunit organisasi yang resmi yang didirikan dengan anggaran organisasi atau dengan surat keputusan manajer. Contohnya kelompok formal yaitu kelompok kerja panitia, departemen kecil, dan tim proyek. Yang kedua itu non formal, di mana non formal ini juga dapat ditemukan dalam setiap organisasi. Kelompok ini berkembang menyimpang dari rancangan organisasi yang ditetapkan secara resmi, dan kelompok informal hidup sebagai subkultur yang relatif berkuasa atau dominan dalam organisasi. Oke, baik, kita masuk kepada pembahasan ketiga, yaitu tahap perkembangan kelompok. Ada beberapa tahap perkembangan kelompok. Yang pertama itu tahap pembentukan, yaitu memiliki karakteristik besarnya ketidakpastian atau tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok tersebut. Para anggotanya menguji ke dalam air untuk menentukan jenis-jenis perilaku yang dapat diterima. Yang kedua itu tahap timbulnya konflik, di mana suatu intrakelompok para anggotanya menerima keberadaan kelompok tersebut, tetapi terdapat penolakan terhadap batasan-batasan yang diterapkan kelompok tersebut terhadap setiap individu. Yang ketiga, tahap normalisasi. Tahap ini di mana hubungan yang dekat terbentuk dan kelompok tersebut menunjukkan kekohesifan. Yang keempat, tahap performing, di mana pada titik ini struktur telah sepenuhnya fungsional dan diterima. Yang kelima, tahap adjourning stage, di mana kelompok-kelompok kerja yang permanen berkinerja adalah tahap-tahap terakhir dalam perkembangan mereka. Tetapi untuk komisi tim, angkatan, tugas sementara, dan kelompok-kelompok kerja yang mempunyai tugas yang terbatas untuk dilakukan terhadap pembubaran. Nah, kita masuk ke dalam hal-hal mengenai kelompok. Yang pertama itu perang. Perang adalah kumpulan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial tertentu. Pemahaman perilaku perang secara dramatis akan kebingungan jika masing-masing dari kita memilih satu perang dan memainkannya secara teratur dan konsisten. Kedua, norma. Semua kelompok telah menegakkan norma, yaitu standar perilaku yang dapat diterima yang digunakan bersama oleh anggota kelompok.
Norma ini memberitahu para anggota apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan pada situasi dan kondisi tertentu. Yang ketiga itu status, yaitu posisi atau peringkat yang ditentukan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Status dan norma telah ditunjukkan bahwa status mempunyai beberapa pengaruh yang menarik kepada kekuatan norma dan tekanan untuk penyesuaian. Orang-orang yang berstatus tinggi juga lebih mampu bertahan terhadap tekanan konformitas dari rekan kerja mereka dibanding dengan status. Yang keempat itu ukuran. Nah, pasti ada timbul pertanyaan, apakah ukuran kelompok mempengaruhi perilaku keseluruhan kelompok itu? Jawabannya iya, tapi efeknya bergantung pada bervariasi mana yang Anda perhatikan. Misalnya, bahwa kelompok kecil lebih cepat menyelesaikan tugas daripada kelompok besar. Tetapi jika kelompok itu bekerja dalam pemecahan masalahnya, kelompok secara besar konsisten dan dapat nilai yang lebih baik daripada kelompok yang kecil. Kelima, kekohesifan, tingkat di mana para anggota kelompok saling tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tinggal di dalam kelompok tersebut. Berbagai penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa hubungan kekohesifan dan produktivitas tergantung pada norma-norma yang terkait kinerja yang ditetapkan oleh kelompok. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan terakhir, yaitu pengambilan keputusan dalam kelompok. Hal-hal berikut ini berhubungan dengan proses kelompok saat membuat keputusan terprogram, yaitu pertama, penetapan tujuan. Kelompok lebih unggul dibandingkan individu karena kelompok memiliki pengetahuan lebih banyak dibandingkan individu. Yang kedua, alternatif identifikasi, yaitu usaha individu sebagai bagian dari anggota kelompok akan merangsang pencarian yang lebih luas di berbagai area fungsional dan organisasi. Ketiga, evaluasi alternatif, pertimbangan kolektif dari kelompok dengan berbagai sudut pandang lebih unggul dibanding individu. Oke, baik, mungkin itu sedikit pemaparan materi dari saya. Yang temanya itu perilaku kelompok, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.